Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan post-test pertemuan keempat, yaitu mengenai linked list. Dimana soalnya di sini yaitu gunakan struktur dari post-test pertemuan ketiga data KTP sebagai data linked list dan buat operasi tambah dan hapus data. Dimana nomor ganjil itu sama dengan di belakang, nomor genap sama di depan. Nah, untuk codingannya sendiri di sini saya menggunakan linked list, double linked list ya. Langsung bagian codingan saja. Nah, ini untuk codingan pertemuan keempat. Sebelumnya kita buat deklarasiin dulu untuk library-nya. Di sini ada library iStream, Conio, sama Steam.h. Nah, lanjut kita ke deklarasiin variabel beserta tipe datanya. Di sini ada variabel pilih, kemudian tipe datanya integer, dan ada beberapa fungsi, fungsi void, yaitu ada fungsi void pilih, fungsi void buat baru, fungsi void tambah belakang tambah depan, fungsi void hapus belakang sama fungsi void hapus depan, kemudian void tampil. Seperti di soal tadi kita disuruh membuat hapus sama tambah. Nah, di sini ada struct node atau struct simpul. Node itu simpul. Struct itu adalah kumpulan dari beberapa variabel dengan berbagai macam atau beragam tipe data yang kemudian menjadi kesatuan variabel. Nah, di dalam struct node itu ada variabel NIK, jadi kan data KTP kan NIK dengan tipe datanya char, parameternya sebesar 20. Kemudian di sini ada simple wrap sama simple pointer wrap sama simple pointer next. Nah, jadi yang saya gunakan ini adalah double linked list. Jadi kalau di double linked list itu ada pointer wrap sama pointer next. Jadi ada sebelum sama selanjutnya gitu. Nah, terus kita deklarasikan lagi untuk pointer baru, kemudian pointer head. Nah, pointer head ini kan kita bisa setelah mendeklarasikan pointer head, kita belum bisa secara langsung mendeklarasikan node yang dituju, sehingga pada pointer head ini harus dibuat bernilai 0 terlebih dahulu, makanya pointer head sama dengan 0 kayak gitu. Sama juga untuk pointer tailnya, ekor, tail itu ekor, jadi head itu kepala, kemudian tail itu ekor, nah itu juga dibuat bernilai 0. Kemudian ada pointer hapus sama pointer bantu. Nah, kemudian kita ke bagian minnya. Nah, ke bagian minnya ini kita menggunakan kondisi perulangan do while. Di sini saya buat aja untuk menu double linked list, ada tambah depan, tambah depan nim genap, tambah belakang nim ganjil, hapus depan nim genap, hapus belakang nim ganjil, kemudian tampilkan sama selesai. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian pembuatan fungsi void pilih. Nah, di dalam fungsi void pilih ini ada kondisi if, else. Untuk kondisi pertama, if pil sama dengan 1, sama dengan 1, maka dia adalah tambah depan. Kemudian else if pil sama dengan 2, maka dia itu adalah tambah belakang. Kemudian else if pilihan yang ketiga, pilihan pil sama dengan 3 itu hapus depan. Else if pil sama dengan 4 itu adalah hapus belakang. Kemudian else if pil sama dengan 5 itu adalah tampil. Kemudian else, si out selesai. Itu untuk pilihan yang tidak sama dengan 6 itu tadi. Kemudian kita ke bagian void buat baru. Di sini kita deklarasiin baru sama dengan new node. Nah, udah di sini sebagai pembentukan node baru. Ini kita buat simpul baru lah istilahnya. Kemudian cout itu ada input NIK, NIK sama dengan cin baru menunjuk ke NIK. Kemudian baru
menunjuk ke pointer ref sama dengan 0, kemudian baru menunjuk ke pointer next sama dengan 0. Jadi data pertama itu harus menunjuk ke 0 karena dia data baru, masih kosong. Kemudian ada void tambah belakang. Void tambah belakang ini itu ada buat baru, kemudian ada kondisi di mana if jika head sama dengan 0, head sama dengan baru, kemudian tail sama dengan baru, maka tail menunjuk pointer next sama dengan baru, kemudian baru menunjuk ke pointer ref sama dengan tail sama dengan baru. Cout, NL-nya dan tampil. Nah, kemudian di bagian fungsi void tambah depan, seperti di awal juga ada buat baru. Kemudian ada kondisi if else, jika head sama dengan 0, kemudian head sama dengan baru, tail sama dengan baru, maka baru menunjuk ke pointer next sama dengan head, kepalanya, kemudian head menunjuk ke pointer ref sama dengan baru, dan head sama dengan baru. Di baru itu menunjuk ke bagian next, dia menjadi head, kemudian head menunjuk pointer sebelumnya itu sama dengan baru, head sama dengan baru. Tuh. Lanjut ke void hapus depan. Void depan juga menggunakan kondisi if else. Nah, di sini jika head sama dengan 0, keluarannya kosong, maka head menunjuk ke pointer next sama dengan 0, hapus sama dengan head sama dengan 0, tail sama dengan 0, dan delete hapus. Maka kalau tidak di antara kedua kondisi tersebut, maka dihapus sama dengan head, kemudian head dengan hapus menunjuk ke pointer next, kemudian head menunjuk ke pointer ref sebelumnya sama dengan 0, delete baru hapus. Terus ada void hapus belakang, if head sama dengan 0, kondisi if head sama dengan 0, set kosong, else if head menuju ke pointer next sama dengan 0, hapus sama dengan head sama dengan 0, tail sama dengan 0, delete hapus. Else hapus sama dengan tail sama dengan hapus menunjuk ke pointer ref, tail menunjuk ke pointer next sama dengan 0, delete hapus. Oke, mungkin kita langsung running aja programnya supaya biar tahu proses dari fungsi voidnya ini. Oke. Nah, di sini tadi kan kita udah buat 6 pilihan kan, untuk tambah depan, tambah belakang, hapus depan, hapus belakang, kemudian tampilkan, selesai. Nah, di sini kita langsung saja coba untuk pilihan Anda, kita masukkan tambah depan, pilihan nomor 1, kemudian input nick-nya, misalkan 244. Nah, kita input tuh. Sudah ada nih 244, udah input. Kan kita pilih lagi tambah depan juga, pilih yang pertama tambah depan, kita input nick-nya, misal 456. Nah, sedikit dia ke bagian depan ya. Terus pokoknya setiap data yang ditambahkan itu dia ke bagian depan setelah 24456. Terus kita ke bagian tambah belakang. Coba kita ke tambah belakang ya. Kita bagian tambah belakang, kita pilih pilihan yang kedua. Terus kita inputkan 688.
Nah, terus dia masuk ke bagian belakang setelah inputan yang tadi 244. Jadi karena 244 itu sudah menjadi hitnya, kemudian jadi baru, bagaimana baru? Nah, pada saat kita menginputkan ke bagian tambah belakang, dia ke inputnya ke bagian belakang yang 688-nya. Seperti itu. Coba kita tambahin lagi. Yang pilihan kedua, tambah 444. Nah, tuh. Dia langsung tambah ke bagian belakang setelah 688. Terus kita coba ke bagian hapusnya, hapus depan. Coba kita ke bagian hapus depan. Kita lihat yang tadinya ada 456, 244, 688, 44. Nah, bagian 456 ini kehapus karena kita hapus di bagian depan. Tadi kita milih bagian hapus bagian depan. Jadi yang 244-nya yang 456-nya yang kehapus. Jadi sekarang tinggal 244 sama 688 kemudian 444. Terus misalkan kita mau hapus belakang nih. Hapus belakang kita pilih. Jadi yang bagian 44 tadi yang udah diinput yang bagian belakang kan tinggal yang 44 nih. Nah, yang 444 ini udah hapus. Kan tadi kita hapus belakang. Terus kita lanjut lagi hapus depan. Hapus depan. Nah, tinggal yang 688. Kemudian kita hapus. Kemudian selesai. Coba kita hapus depan. Kosong. Jadi tuh 688 yang tadinya dia inputan tambah belakang, setelah ada proses hapus depan, hapus belakang, hapus depan lagi, tinggal akhirnya dia menjadi hitnya, kepalanya yang paling depan. Kemudian setelah dia dihapus, nilai link listnya kosong, tidak ada isinya. Tuh. Selesai. Oke, prosesnya selesai. Jadi seperti itu ya. Jadi mungkin itu saja penjelasan dari program pertemuan keempat mengenai double linked list. Intinya untuk double linked list itu dia, kalau single linked list dia cuma menggunakan pointer next, tapi kalau untuk double linked list itu ada pointer ref sebelumnya sama pointer next. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.